Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsyani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah Dia berikan kepada kita. Sebagaimana sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalannya hingga hari kiamat kelak. Sebelum melangkah lebih jauh, marilah kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang bermanfaat. Saudaraku yang Allah muliakan, setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hadisun as-sani, hadis yang kedua, maka hari ini kita lanjutkan bahasan kita tentang hadis ketiga dari Arba'in Nawawi. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buyyinal islamu ala khamsin sahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumi ramadan rawahu Bukhari wa Muslim. Baik, kita baca tiap kalimat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yaitu dari sahabat yang mulia Ibnu Umar. Nama beliau ini Abdullah. Ada beberapa sahabat yang bernama Abdullah. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, yang terakhir Abdullah bin Amr bin As. Keempat orang ini sering meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling senior adalah yaitu Abdullah bin Mas'ud. Adapun sisanya adalah para junior-juniornya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah Amr bin As radhiyallahu anhum ajmain. Adapun Abdullah bin Umar kunyanya adalah Abu Abdurrahman. Beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, sehingga kita mengucapkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, yaitu anak dan bapaknya. Karena Abdullah adalah sahabat dan bapaknya Umar adalah juga sahabat. Baik. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buyyinal islami ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadata alla ilaha illallah, yang pertama itu bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalat, yang kedua yaitu mendirikan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wa hajjil bait, yaitu berhaji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Dalam sebagian riwayat disebutkan ala khamsin daim, yaitu di atas 5 pilar atau 5 tiang. Daim adalah jamak dari diamah, yang artinya tiang rumah.
Baik, eh, kita akan bedah satu-satu ya makna syahadatain, yaitu fondasi utama keislaman. Rukun Islam yang pertama adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, la ilaha illallah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Hakikat tauhid adalah yaitu la ilaha illallah, asyhadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Makna kalimat ini diperjelas dalam berbagai riwayat. Salah satunya illa ayyuwahidullah, agar Allah ditauhidkan. Nah, riwayat yang lainnya agar Allah diibadahi semata-mata dan mengingkari sesembahnya, ya ala ya'budallahi wa yukfaru bima dunah. Penjelasan ini memberikan penegasan bahwa makna la ilaha illallah berkaitan erat dengan uluhiyah, ibadah, tentang pentauhidan dalam ibadah, pemurnian dalam ibadah, bukan sekedar rububiyah, mengakui Allah sebagai pencipta. Tafsir yang benar adalah memurnikan seluruh bentuk penghambaan hanya kepada Allah. Konsekuensi lahirnya banyak orang mengucapkan syahadat hanya secara lisan atau dohir, namun hatinya jauh dari konsekuensi maknanya. Padahal syahadat adalah pondasi terbesar. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Syarat mutlak menjadi seorang muslim adalah menerima konsekuensinya syahadat secara lahir maupun batin. Perjuangan menjaga kalimat ini harus dilakukan hingga akhir hayat, hingga akhir menjemput ajal kita. Syahadat dapat gugur jika seseorang melakukan pembatalnya, ya, terutama berbuat syirik. Sebagaimana firman Allah, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah mengharamkannya kepadanya surga. Sedangkan makna syahadat Muhammad Rasulullah, syahadat ini menuntut kita menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya manusia yang paling ditaati secara mutlak. Karena di dalam Al-Quran Allah mensejajarkan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, di mana di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan pengulangan kata ati Allah wa ati Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum. Nah, di sini ulil amri tidak menggunakan pengulangan kata ati Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri itu tidak bersifat mutlak. Sedangkan untuk taat kepada Allah dan Rasulullah itu bersifat mutlak. Iman seseorang tidak akan sempurna hingga ia mencintai Rasulullah melebihi orang tuanya, anaknya, dan seluruh umat manusia. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah, suatu Umar berkata, ya Rasulullah, saya mencintai engkau kecuali diriku. La Umar, hendaknya engkau mencintai Allah dan Rasulullah, yaitu dan mencintai diriku. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah itu jauh melebihi kecintaan pada diri kita sendiri. Dua kalimat ini dianggap sebagai salah satu kesatuan rukun. Ini merupakan isyarat bahwa keislaman seseorang tidak sah kecuali dengan dua pilar, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah semata. Yang kedua yaitu tauhidur Rasul, yaitu hanya beribadah dengan tuntunan sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Nah, inti sari dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah
Allah ya'budallahi illa bisyara'a Rasulullah, bahwa Allah tidak boleh diibadahi, bahwasanya Allah tidak boleh diibadahi kecuali dengan cara yang disyariat oleh Rasulullah. Nah, sedangkan penjelasan dari rukun yang lainnya termasuk iqamus sholat, mendirikan sholat. Sholat adalah amal yang pertama dihisab, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali sholatu fa in saluhat faqad aflaha wa ahbaha fa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in taqasa min faridatin syai' qala rabbu azza wa jalla undur hal li abdi min tatawwu wa yukammala biha man taqasa minal faridah summa yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, inna awwala ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamati min amali syalat. Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Fa in shaluhat faqad aflaha fa anbaha. Jika sholatnya baik, maka ia telah beruntung dan selamat. Fa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika sholatnya rusak, maka ia telah merugi dan menyesal. Fa in taqasa min faridati syai'. Alangkah baiknya jika terdapat kekurangan pada sholat fardunya. Qala rabbu azza wa jalla undur hal li abdi min tatawwu. Allah azza wa jalla berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sunnah. Fayukammala biha man taqasa minal faridah. Maka kekurangan sholat fardu tersebut disempurnakan dengan amalan sunnahnya. Summa yakunu sa'irun amalihi ala dhalik. Kemudian amal-amalan lainnya akan diperlakukan seperti itu juga. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Yang kedua yaitu ita'uz zakat, menunaikan zakat. Ini adalah amal harta, sebagaimana Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Surat At-Taubah ayat 103. Kata tutahhiruhum yaitu membersihkan mereka, dan wa tuzakkihim mensucikan mereka, yaitu zakat membersihkan jiwa dan kotoran, yaitu sifat pelit, sifat sombong, dan memuliakan pelakunya menjadi dermawan. Nah, selanjutnya adalah hajjul bait, yaitu berhaji ke Baitullah. Haji adalah amal badan dan harta, membutuhkan fisik yang kuat dan biaya, sebagaimana Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, selanjutnya adalah puasa Ramadan. Ini adalah amal badan, menahan diri selama 1 bulan dalam setahun. Baik, pembahasan yang pertama, mengapa dibatasi 5, padahal ada amal hebat lain seperti jihad, dakwah sendiri. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Begitu juga dengan jihad, amalan yang sangat mulia. Dirwatun sanamihi jihad, puncak
punuk Islam adalah jihad. Nah, bagaimana tentang komentar dari pendapat beberapa ulama? Salah satunya ulama yang berpendapat Ibnu Rajab Al-Hambali, kelima ibadah ini selalu disyariatkan sepanjang masa hingga akhir zaman, berbeda dengan jihad yang mungkin tidak disyariat di zaman Nabi Isa saat Dajjal sudah kalah dan kedamaian merata. Nah, sedangkan menurut pendapat Ibnu Taimiyah, kelima rukun ini adalah fardu ain, kewajiban individu, sedangkan jihad dan dakwah hukum asalnya adalah fardu kifayah. Selain itu, kelima rukun ini manfaatnya kembali kepada diri pribadi masing-masing, sedangkan jihad dan dakwah adalah untuk kemaslahatan orang lain atau umat. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang konteks hadis ini, ya apa bangunan, makna bangunan dan konsekuensi dalam meninggalkan kelima rukun ini. Islam ibarat bangunan dengan 5 tiang. Jika semua tiang runtuh, Islam akan hilang. Jika tiang yang pertama, syahadatain, runtuh, maka Islam hilang, maka orang tersebut disebut kafir. Sedangkan ulama berbeda pendapat, khilaf tentang keempat rukun ini. Salah satunya sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, jika meninggalkan karena istiqlal, yaitu menghalalkan, yaitu meyakini bahwa keempat rukun ini tidak wajib, maka ulama sepakat bahwa seseorang tadi tersebut dihukumi kafir karena istiqlal, menghalalkan bahwa sholat itu tidak wajib, zakat itu tidak wajib. Nah, jadi ulama sepakat bahwa ini bisa dihukumi dengan kafir. Nah, bagaimana jika meninggalkan keempat ini karena malas, tapi meyakini bahwa keempat rukun ini adalah wajib, dia meninggalkan karena malas saja gitu. Nah, contoh kasus misalnya orang malas tidak membayar zakat, tidak haji, dan tidak puasa. Nah, tapi dia meyakini bahwa ketiga, misalnya zakat, puasa, haji itu tetap wajib, cuma dia tidak melakukan aja. Nah, bahwa ini ulama bahwa dihukumi tidak kafir, tapi dia dihukumi dengan melakukan dosa yang sangat besar. Dalilnya apa gitu loh. Nah, maka ini dalilnya yaitu sebagaimana diriwayatkan dari sabda Nabi, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha. Tidak ada seorang pun pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, yaitu zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu sofaihu min nar, kecuali jika telah datang hari kiamat dibuatkan untuknya lempeng-lempengan dari api, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, lalu dipanaskan di dalam neraka jahanam, fayuqwa biha junbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu, kemudian disetrika atau dibakar pada lambungnya, dahi dan punggungnya. Kulluma baradat uidat lahu, setiap kali lempengan itu dingin maka akan dipanaskan kembali untuk menyiksanya. Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanah, pada hari yang lamanya setara 50.000 tahun. Hatta yuqda bainal ibad, sampai diputuskan perkara di antara hamba-hambanya. Wa yura sabilahu imma ila jannah wa imma ilan nar, kemudian barulah ia melihat jalannya apakah menuju surga atau menuju neraka. Baik. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan orang yang tidak bayar zakat itu tidak dihukumi kafir, karena di akhir
di akhir hadis Rasul menyebutkan bersabda imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian dilihatkan jalannya apakah ke surga atau ke neraka. Adanya pilihan ke surga dan neraka ini menunjukkan bahwa seseorang itu tidak dihukumi kafir. Kalau dia dihukumi kafir karena malas, ya langsung Allah memasukkan langsung ke neraka karena kafir gitu. Tapi ini Rasulullah menunjukkan jalannya apakah ke surga atau ke neraka. Ini menunjukkan orang yang tidak membayar zakat karena malas kedepannya akan disiksa di padang mahsyar sebelum diputuskannya dia masuk surga atau masuk neraka. Untuk kasus yang sholat ini ulama berbeda pendapat dan perbedaannya sangat kuat. Nah, pendapat sahabat cenderung menganggap kafir sebagaimana dalam asar dari Abdullah bin Syakik al-Ukaili, seorang tabi'in. Dia berkata, an Abi Abdullah bin Syakik al-Kulaili qala, dari Abdullah bin Syakik seorang tabi'in, beliau berkata, karena ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahulu para sahabat sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an minal amali tarkuhu kufrun ghairus shalah. Tidaklah dahulu para sahabat sallallahu alaihi wasallam, dahulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang suatu amal yang jika ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali sholat. Nah, ini adalah pendapat para sahabat yang dinukil dari Abdullah bin Syakik. Nah, pendapat kedua yaitu ini adalah pendapat jumhur, ya, di antara Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik dan Imam Hanafi. Mereka dihukumi tidak kafir tapi melakukan dosa yang sangat besar. Nah, mazhab ini memiliki pandangan serupa, yaitu statusnya sebagai orang yang fasyik, dosa besar, namun masih muslim. Nah, penjelasannya mereka tidak dianggap kafir, mereka tidak menganggapnya kafir selama orang tersebut meyakini bahwa sholat itu adalah suatu kewajiban. Namun karena sholat adalah tiang agama, hukuman di dunia menurut ulama Syafi'i dan Malik, dalam sistem pemerintah Islam sangat berat, yaitu hukuman mati sebagai had, hukuman syariat, bukan karena murtad melainkan karena berdosa besar. Nah, jadi ulama Imam Syafi'i dan Malik mereka menganggap dosa yang sangat besar, jadi pantas untuk dihukum, diberi hukuman mati. Subhanallah, sangat keras ya tentang seseorang yang meninggalkan sholat ini. Tapi sekali lagi tetap ini tergantung dari sistem pemerintahan Islam. Dan kalau sistem pemerintahan Islam tidak menerapkan hukum Islam, ya kita harus toleransi. Menurut mereka, dalil yang mereka pakai, mereka menafsirkan kata kafir dalam asar sahabat atau hadis Nabi sebagai kufrun duna kurin, yaitu kekufuran kecil, yaitu kufur yang berarti majas gitu. Atau sebagai peringatan keras atau ancaman, bukan berarti benar-benar keluar dari agama. Itu adalah pendapat jumhur, yaitu Imam Syafi'i, Malik dan Hanafi. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, orang yang meninggalkan sholat karena malas itu dihukumi kafir. Ini adalah pandangan yang paling ketat dan paling dekat dengan tekstual asar dari Abdullah bin Syakik, seperti yang tadi saya kutip. Ya, status mereka itu adalah kafir, dihukumi keluar dari Islam atau murtad. Penjelasannya adalah orang yang meninggalkan satu sholat fardu dengan sengaja sampai keluar waktu tanpa udzur, syar'i dianggap kafir. Dalilnya adalah asar sahabat tadi dari Abdullah bin Syakik dan hadis dari Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, inna bainar rajulu wa baina syirki wa kufri tarkas salat.
sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi untuk pembahasan prioritasnya dalam beramal hadis ini, baik kita kembali lagi kepada hadis tentang Islam adalah pondasi pokok tiang agama. Hadis ini mengajarkan kita untuk fokus pada tiang atau rukun sebelum memperindah bangunan dengan hiasan amal-amal sunnah. Jadi menekankan untuk ibadah wajib. Setelah itu dengan ibadah menambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Sebagai contoh, jangan sibuk dengan qobliyah subuh tapi sholat subuhnya telat atau ketinggalan. Padahal qobliyah itu adalah penyempurna, sedangkan subuh itu tiangnya. Gitu. Ini biasanya dilakukan seseorang, dia karena di waktu iqomah dia tidak membatalkan sholat qobliyahnya, tetapi dia melanjutkan sholat qobliyahnya. Nah, ini tentu orang ini memburu yang sunnah, memperlambat yang wajib, karena sebagaimana hadis Rasulullah, jika qomat sudah ditunaikan maka berhentilah gitu untuk semua aktivitas termasuk sholat sunnah. Contoh yang kedua yaitu kita jangan sampai disibukkan dengan sholat malam, misalnya sampai ketiduran kebablasan sholat subuh. Misal seseorang jika begadang terus dia sholat witir sebelum tidur, misalnya jam 12. Nah, akhirnya dengan dia sholat itu akhirnya subuh dia ketinggalan. Nah, ini menunjukkan sibuk dengan sholat malam tetapi kehilangan jamaah sholat subuh. Contoh lain, jangan sampai kita bersemangat bersedekah tetapi sangat berat untuk mengeluarkan zakat. Padahal zakat adalah sedekah yang terbaik karena itu adalah kewajiban bagi kita. Itu. Nah, pembahasan selanjutnya adalah Islam secara umum dan Islam secara khusus. Islam secara umum yaitu adalah istislam, tunduk kepada Allah. Nah, ini adalah agama seluruh para nabi. Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh Islam kepada Engkau. Ini makna Islam secara umum. Nabi Yakub berwasiat juga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, ini makna umum juga. Begitu juga dalam Al-Qur'an Nabi Musa, in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang muslim. Sedangkan Islam secara khusus yaitu Islam dengan syariat Nabi Muhammad SAW, ini yang dimaksud dalam hadis ini, dan ini satu-satunya agama yang diterima Allah hingga sekarang ini, yaitu wa may yabtahi khairal islami dinan falayuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Ini Islam secara khusus, agama Islam. Sebagaimana juga dalam surat Al-Imran, innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ini makna Islam secara khusus. Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna dan penghapus syariat sebelumnya. Nabi SAW bersabda, laukana Musa hayyan
ma wasi'ahu illa ittibai. Seandainya Nabi Musa hidup, tidak ada pilihan baginya kecuali mengikutiku. Maka sempurnalah bangunan Islam kita. Perkuat tiang-tiangnya, yaitu rukun Islam. Lalu hiasi dengan amalan-amalan sunnah agar kita bertemu dengan Allah dengan bangunan Islam yang indah. Wallahu a'lam bishawab. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.